Ya, pendengar Kardopa, saat ini kami sedang berada di ruangan kerja Ketua DPRD Sumatera Utara. Pada hari ini merupakan perdana dari acara duduk bareng parlemen untuk 2025. Tentulah banyak aktivitas dan dinamika yang ada di gedung DPRD Sumatera Utara ini terkait dengan kinerja dari lembaga wakil rakyat. DPRD Sumatera Utara sebagai rumah besar rakyat Sumatera Utara tentulah dipenuhi oleh anggota dan pimpinan dewan. Ada 100 orang yang terpilih melalui pemilu legislatif 2024 yang lalu. Dan kali ini saya sudah bersama Ketua DPRD Sumatera Utara, Ibu Erni Arianti Sitorus SH MKN. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak. Apa kabar, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Terima kasih banyak sudah bersama Kardopa siang hari ini dan kami merasa bangga bisa dilayani oleh Ketua DPRD Sumatera Utara, seorang wanita yang tentunya mengemban amanat rakyat. Amin, amin, amin. Amin. Ya Ibu, sekilas setelah dilantik pada 31 Januari 2025 lalu, bagaimana pandangan dan komentar Ibu tentang kekiniannya DPRD Sumatera Utara? Iya, kalau kita melihat, DPRD Sumatera Utara ini, untuk memainkan peran Ya. penting dalam pengambilan keputusan dan pengawasan program-program pemerintah di Provinsi Sumatera Utara, meskipun memang menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, DPRD Sumatera Utara tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tepat. Iya, berarti ada komitmen Ad dari DPRD Sumatera Utara untuk kepentingan masyarakat Kepentingan Sumatera masyarakat, Utara. mhm. Nah, sejak dilantik, Bu, gimana perasaannya menjadi ketua DPRD Sumut? Alhamdulillah ya Pak, dalam ini bukan sekedar ketua, tapi ini adalah, amanah yang besar yang Mhm, dititipkan oleh, masyarakat kepada saya ya. mhm. Tentunya bahagia bisa menjadi bagian yang terpenting di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Ya, tentunya sebagai kader Partai Golkar, Iya, Bu, ya, saya sebagai kader sudah Partai terpilih Golkar, menjadi ketua DPRD Sumatera Utara. alhamdulillah dari Partai Golkar. Ya, Ibu Erni, Mhm, sudah lebih kurang 2 bulan 2 bulan saya ya menjalani, eee, katakanlah mhm. pekerjaan-pekerjaan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat, kerja-kerja politik. Apa yang menjadi program DPRD Sumatera Utara ke depan, khususnya di tahun 2025 ini? Untuk di tahun 2025 ini tentunya, banyak program dari DPRD Sumatera Utara yang memang harus jalan dan Mhm, berkolaborasi dengan pemerintah, Provinsi Sumatera oke. Utara, baik itu dari kualitas pelayanan kesehatan, Mhm, khususnya yang ada di daerah-daerah terpencil, dan selain itu, DPRD juga mendorong program, pelatihan keterampilan bagi pemuda untuk mengurangi angka pengangguran. iya. Berarti fokus utama ada pada kesehatan, Kesehatan. kemudian menyusul keterampilan pemuda. Nah, bagaimana mengimplementasikan itu? Iya, kalau, dari, fokus kesehatan ini kan sudah jelas bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara memang, ini menjadi visi misi gubernur Iya, juga. Maka dari itu untuk pelayanan kesehatan, nantinya, kan, target 2 tahun ini harus mencapai, masyarakat, Sumatera Utara harus mencapai UHC, Bapak, sebagai jaminan kesehatan. Dan untuk keterampilan di masyarakat untuk pemuda agar mengurangi, pengangguran ini, maka ini akan bekerjasama dengan, Koperasi dan UMKM yang mhm, ini juga termasuk, visi misi dari gubernur kita yang sekarang. iya, Kalau selain itu mungkin memang, seperti di pendidikan ada fokus dari pemerintah Sumatera Utara, untuk,
Untuk di dunia pendidikan, misalnya, memberikan, yang tidak mempunyai akses listrik dan akses internet di sekolah-sekolah, Mhm. untuk di tingkat, SMA, maka itu menjadi bagian dari, provinsi, dan untuk di SD dan untuk SD dan SMP itu menjadi tanggung jawab di kabupaten. Dan mungkin akan ada pembangunan ruang kelas baru bagi daerah-daerah terpencil yang memang, sekolahnya ini memang sama sekali tidak layak bangunannya, begitu, Pak. Iya. Tidak Jadi berarti DPRD Sumatera Utara secara penuh mensupport mensupport. kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Iya, Utara dengan gubernur yang baru ya. iya pastilah, Pak. Iya. Nah, bagaimana membangun sinergi antara DPRD Sumatera Utara dengan pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara Mmm, dengan gubernurnya yang baru, bersama wakil gubernur tentunya? yang pasti kan DPRD Sumatera Utara, telah menunjukkan komitmen Iya. yang kuat dalam membangun kemitraan dan koordinasi dengan gubernur yang baru, yaitu Bapak Bobi dan Bapak Surya. Pada 3 Maret 2025, Bapak Bobi menyampaikan pidato sambutan dalam rapat Iya, paripurna betul. DPRD Sumut. Dalam, pidato sambutan itu menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk mencapai tujuan pembangunan. Mmm, Selain itu, Pak Bobi, Nasution menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dengan Forkopimda dan pemerintah-pemerintah yang ada di daerah. Kabupaten kota mmm, harus ada untuk bersama-sama membangun Sumatera Utara yang lebih baik. Sebagai langkah-langkah ini mencerminkan supaya upaya-upaya bersama antara DPRD Sumatera Utara dan gubernur yang baru dalam membangun kemitraan yang efektif dan koordinasi yang baik demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Jadi itu menekankan bahwasanya, pemerintah, Sumatera Utara harus berkolaborasi juga dengan pemerintah-pemerintah yang ada di daerah. iya, Mungkin selama ini kurang, begitu, mmm. Pak. Jadi berarti akan dibangun hubungan yang harmonis ya. Harmonis, Tapi fungsi DPR tetap jalan toh, tetap berjalan. misalnya controlling Controlling, terhadap proyek-proyek yang sudah ada dalam iya APBD. iya iya, DPRD tetap, pada fungsinya, Pak, Mmm, sebagai kontrol, mmm, terhadap, APBD dan proyek-proyek yang ada di Sumatera Utara. Apakah memang bersentuhan dengan masyarakat? Kita kan harus mengutamakan ya kepentingan masyarakat itu. pasti. Karena apapun ceritanya kan DPRD Sumatera Utara kumpulan dari wakil-wakil rakyat Wakil-wakil yang rakyat. dipilih pada pemilu Iya, legislatif yang lalu 100 kan, orang, Pak, 100 orang. 100 orang. Nah, bagaimana menyatukan itu, Bu? Kan setiap, katakanlah anggota dewan, pimpinan dewan kan mempunyai pandangan-pandangan kan. Pasti kan ada sesuatu yang mungkin bisa didiskusikan atau bagaimana caranya supaya hubungan harmonis tadi berjalan dengan baik. Iya, kalau, kepemimpinan di lembaga DPRD itu kan memang secara kolektif Iya, kolegial ya, betul. Pak. Memang, kalau kita melihat masih ada banyak beberapa kendala juga Oh, yang menjadi, eee, menjadi kesulitan juga di mhm, DPRD ini, ya memang karena ada bedanya pandangan. iya, Karena kan, dari 100 anggota DPRD ini kan, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, Pak. Jadi karena harus dilakukan secara musyawarah dan mufakat, mmm, dan kemudian ini jadinya keputusan ini agak menjadi lambat oh, di untuk segera kita pastikan gitu, mmm, karena menunggu hasil dari musyawarah dan mufakat mufakat itu tadi ya. tadi. Iya, memang, DPRD Sumatera Utara kan terdiri dari katakanlah, wakil-wakil dari masyarakat yang dipilih melalui pemilu legislatif Mhm, dari partai yang berbeda kan. iya, pasti. Sehingga ya tentu ada kepentingan-kepentingan di situlah. Tapi menyangkut kepentingan ini Bu, bagaimana kira-kira menyalurkan kepentingan ini sehingga terjadi satu kesepakatan melalui musyawarah mufakat tadi? Iya, pastinya kan kita, melaksanakan koordinasi dan Oh, koordinasi. komunikasi Iya, ya, Pak, ya. Misalnya kepemimpinan kolektif memerlukan koordinasi dan komunikasi yang aktif, pastinya karena tanpa mekanisme yang jelas, misalnya dalam, pembagian tugas dan tanggung jawab dapat terjadi kebingungan dan akan iya, terjadi tumpang tindih di mhm, sini. Jadi pengambilan keputusan itu, yang akhirnya nanti memang sedikit agak lama, terutama jika
terjadi perbedaan Iya. pendapat gitu. Tapi dalam upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, saya mengedepankan penerapan mekanisme kerja yang jelas dan transparan. Selain itu, penting untuk membangun budaya kerja yang menghargai perbedaan pendapat itu tadi. Dan intinya keputusan itu harus fokus pada kepentingan bersama demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Ya memang, tentunya ada, Ada dinamika ya. pasti ada dinamika di dalamnya, tapi kan akhirnya menghasilkan keputusan Iya, bersama. apalagi urusan politik ya, Bu. Ini beda-beda Iya, kepentingan ya, Pak, ya. kepentingan tetap ada, tapi tujuan akhirnya adalah demi untuk masyarakat Sumatera Utara ya. Baik Bu, sebelum kita lanjut, sejenak kami kembali ke studio dan kita akan bicarakan bagaimana nantinya DPRD Sumatera Utara sebagai rumah besar rakyat Sumatera Utara merespons aspirasi masyarakat sesuai dengan topik kita siang hari ini. Kita kembali ke studio. Stay tuned. Ya, Kartuba Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Ya, pendengar Kardopa, kita lanjutkan lagi duduk bareng parlemen. Tentunya siang hari ini mengambil topik aspirasi rakyat Sumatera Utara yang banyak dan tentunya berbeda-beda. Yang banyak juga dialamatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyatnya atau juga Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara. Oleh karena itu, apa-apa yang disampaikan rakyat hendaknya juga direspons oleh DPRD setempat, apakah itu kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI. Bu Erni, kita lanjut lagi boleh ya? Boleh, Bapak. Oke. Ya, kalau kita menyentuh kepada topik, tentulah ini juga menjadi persoalan penting bagi masyarakat yang kadang-kadang menyampaikan aspirasinya. Mereka datang, katakanlah banyak yang memilih untuk demo misalnya, tapi ada juga yang datang dengan membawa hal-hal itu langsung bertemu dengan anggota dewan maupun pimpinan dewan. Nah, menurut Ibu, idealnya bagaimana sih masyarakat menyampaikan aspirasinya ke DPRD Sumatera Utara? Kalau masalah untuk penyampaian aspirasi masyarakat itu Iya. ke DPRD sebenarnya kan di dalam undang-undang itu kan sudah diatur ya, Pak, Oke. ya, kita melakukan reses dalam satu tahun 3 kali sidang. Dan itulah yang kita lakukan, turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat itu sendiri yang ada di daerah pemilihan masing-masing anggota Iya. DPRD tersebut. Nah, itu kan sebagai wadah, sebagai tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dan kemudian bisa dengan kita memberi kesempatan kepada masyarakat ataupun kelompok untuk menyampaikan aspirasi itu melalui audiensi, gitu. Audiensi, Melalui audiensi atau pertemuan-pertemuan yang resmi maupun non resmi gitu. Kita tetap ada waktu untuk kita berikan kepada masyarakat atau kelompok untuk datang beraudiensi menyampaikan aspirasi. Dan di dalam partai politik itu sendiri juga kan bisa menyalurkan aspirasi masyarakat itu ya melalui anggota DPR dari fraksinya masing-masing. Dan dari itu semua maka aspirasi yang telah diserap melalui berbagai mekanisme yang kita buat di DPRD, maka ini akan menjadi pembahasan kita juga. Gitu. Menjadi bahan pembahasan di komisi-komisi dan kemudian ini dirapatkan di rapat paripurna dan nantinya ini akan kita rekomendasikan kepada pemerintah sebagai bahan untuk bagaimana pemerintah bisa untuk ke masyarakatnya, apa yang perlu dibangun, apa yang kurang. Sebenarnya yang mengetahui itu kan DPRD, karena kita DPRD yang turun ke masyarakat. Jadi kita memberikan rekomendasi pembangunan yang ada di Sumatera Utara kepada pemerintah. Iya, karena memang eksekutif adalah mereka yang melakukan di lapangan, Bu ya, sebagai eksekutor. Nah, DPR menyampaikan itu ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Iya. Demikian mekanismenya. Tapi sah-sah saja kan Ibu, masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasinya ke dewan kan? Ya, sah-sah saja. Bahkan kita memberi kesempatan untuk audiensi gitu. Tapi ada juga mungkin
yang memilih untuk demo gitu kan, Iya. sekarang kan balik lagi gitu. Kalau memang, melalui audiensi dengan pertemuan resmi, kita akan menjadwalkan, tapi melalui surat yang dilayangkan gitu. Mmm, Kalau tidak ada surat kan kita tidak mungkin memanggil ya, Pak, iya ya. betul. Dan kemudian tapi sebagian mungkin, dari mahasiswa untuk menghidupkan demokrasi itu tadi mereka, menyampaikan itu melalui demo. Ya selama demo itu memang untuk positif dan dilakukan secara kondusif, dan, tidak menimbulkan keributan, maka kita, DPR siap menerima. Iya. Jadi ada mekanismenya Ada sebenarnya, tetapi kadang-kadang masyarakat memilih jalan lain. jalan lain. Mereka misalnya datang ke gedung dewan, Mhm, mereka kepingin ketemu dengan wakil-wakilnya di dewan. iya. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya, hasil dari aspirasi masyarakat ini bagaimana Bu digodok di DPRD Sumatera Utara? Ya nanti dari hasil reses, maka kita akan melaksanakan paripurna. Oke, Kemarin baru saja kita melaksanakan reses itu dari tanggal 3 sampai tanggal 13 Maret, Maret ya. dan kemudian kita sudah agendakan untuk, laporan dibacakan dan diserahkan kepada Mmm, pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Maret yang akan datang. oh, jadi barusan selesai Baru reses. selesai reses dan, ya Ya, Ibu reses di dapil mana di Bu? dapil saya Labuhan Batu Raya, Oh, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu. nah apa keluhan masyarakat di sana Bu? Keluhan masyarakat ya kan tentunya masyarakat ini kan, wajar-wajar saja menyampaikan aspirasinya dan memang itu wajib menyampaikan Mhm, aspirasinya, tetapi mungkin terkadang masyarakat itu tidak mengetahui apakah ini fungsi dari pemerintah daerah ataukah pemerintah provinsi. provinsi Jadi ya. kembali lagi ke anggota DPR-nya apakah memang ingin menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat yang memang kaitannya itu, kepada pemerintah daerah ataukah memang di-cut aja begitu, ini bukannya ranahnya kami di provinsi, ini ranahnya pemerintah daerah. Tetapi saya untuk tidak mengecewakan masyarakat di daerah pemilihan saya dan saya kan boleh-boleh saja nih Pak Mhm, mewakili, baik itu ke pemerintah daerah maupun ke pemerintah provinsi, iya, walaupun status saya itu ya anggota DPRD provinsi. mhm, Tapi kan tidak salah sebagai wakil dari rakyat yang memilih saya juga, saya menyampaikan juga aspirasi itu, dalam rangkuman yang saya buat untuk disampaikan ke pemerintah daerah juga, bahwa inilah keluhan, masyarakat, mereka yang ada di sana di saat saya sedang mengadakan reses. reses. Iya, karena Ibu kan punya konstituen di sana ya. Iya, konstituen. Mereka yang memilih Ibu Iya, sehingga menjadi anggota DPRD iya, Sumatera Utara dan kemudian terpilih menjadi ketua DPRD Sumatera alhamdulillah ya. Utara. Nah, mengenai aspirasi, apakah berbentuk misalnya gini Bu, jalan-jalan di dapil, Iya. infrastruktur, atau mungkin juga pendidikan? Adakah keluhan yang menyangkut ke situ Bu? Iya, masih banyaklah sekarang ini karena sedang dengan isu-isu dengan, P3K, P3K juga menjadi pertanyaan juga di Mhm, masyarakat, kapan kami dilantik, bagaimana nasib kami, guru-guru honorer, itu juga menjadi pertanyaan juga di tengah-tengah masyarakat karena memang ini kan sedang dibahas ini dalam betul. pembahasan apalagi, ada, berita juga, sudah kesepakatan antara Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB Mhm, bahwasannya ada penundaan pengangkatan CPNS dan P3K ditunda sampai, tahun depan. Ini juga menjadi tantangan juga buat saya di lapangan. Dan kemudian masalah infrastruktur, iya, infrastruktur pasti masih banyak jalan-jalan rusak yang perlu diperbaiki sampai ke pelosok-pelosok, Pak, karena kan saya kan sampai di ujung-ujung, mhm. desa juga, jadi mungkin banyak, jalan itu yang pembangunannya belum berlanjut sampai ke ujung Oh, desa gitu. Ada juga jalan, di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang memang bisa tembus mhm, ke Tobasa dan itu memang merupakan jalan provinsi dan kalau saya tidak salah itu akan selesai dibangun itu di 2026 apa mhm, 2025 ini, begitu. iya. Apakah ada kaum ibu misalnya yang menyampaikan aspirasi, "Bu Erni, harga-harga bahan pokok sekarang pada naik.
Mmm. Kan ini mau lebaran loh, gimana Bu? Kalau kemarin, selama saya ada reses di 10 titik pertemuan itu, Hmm. tidak ada yang Oh tidak ada ya? menyampaikan itu. Mungkin, Oh, eee mungkin kalau, kita melihat mungkin daerah saya ini karena daerahnya itu di daerahnya yang memang mhm, jauh ya, tapi kalau mungkin tadi saya di Kota Medan, dapil saya, iya, mungkin ini menjadi keluhan mhm, masyarakat di Kota Medan juga, iya gitu. karena kan ibu-ibu concern pada masak-memasak, Mhm. harga cabai Harga naik, cabai juga naik. harga kelapa naik, sehingga keluhan-keluhan ini kan mereka sampaikan Mhm. mungkin ke anggota dewan dapil Sumut Iya, 1 dan mungkin Sumut 2 Sumut ya. 1, Sumut 2 ini Iya, menjadi concern utamanya iya, ya. Tapi karena saya di daerah yang memang saya rasa masih, stabil, mhm, kalau saya melihat, ya saya melihat itu masih stabil harganya di sana dan ketersediaannya juga masih cukup ya? stabil, masih cukup. Mhm, Jadi tidak ada keluhan masyarakat yang saya mhm, dengar untuk menyampaikan, masalah harga bahan pokok. iya. Jadi berarti hasil reses ini akan dibicarakan di DPRD Sumatera Utara. Mhm, Nah, tentunya kan akan ada, mhm, masukan ke pemerintah provinsi kan, iya, iya, dan juga mungkin ke pemerintah pusat barangkali. iya. Adakah itu, Bu? Kalau kayak pemerintah pusat pasti ada, Ada ya? seperti karena kalau di daerah saya itu memang daerah ya namanya, eee, banyak, daerah yang belum mendapatkan sinyal ini, Pak. Oh, Heeh, masih internet? masih ya sinyal Mmm, internet, mhm. sinyal sinyal telepon juga ada Oh, satu daerah ada beberapa daerah bukan satu daerah ya kalau kita sudah datang ke sana itu kita sinyalnya sudah nggak blank? ada, udah blank spot udah Oh, masih banyak. Jadi kan kalau ini kan kita harus, minta perhatian pemerintah pemerintah pusat ya? pusat kan, Mhm. Pak. Mhm, Jadi salah satulah, persoalan yang ada di daerah mhm, adalah masalah internet ya, ya maksudnya. karena itu memang harus disampaikan ke pemerintah pusat ya. Mhm, mhm. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kan DPR sebagai mitra kan, Mitra. mitra kerja. Kira-kira menurut Ibu sejak, Pak Bobi dilantik bersama Pak Surya, tentu pasti ada gebrakan, ya. Apakah Ibu sudah melihat itu? Saya sudah melihat, seperti janjinya Pak Gubernur pada di saat kampanye, Mmm, bahwasannya akan membangun daerah terpencil, khususnya itu di Nias. mhm, Dan, kemarin, saya melihat bahwasanya Pak Gubernur udah sampai ke iya sudah, Nias, sudah sampai ke sana bahwa mmm, artinya, beliau sudah memang berkomitmen, mmm, dan komit dengan janjinya bahwasanya setelah beliau dilantik, maka daerah terpencil utama yang beliau datangi adalah Nias dan kita mendukung karena iya, memang Nias ini memang masih jauh sangat, tertinggal, ketertinggalan. mmm. Ya itulah, backup dari pihak Mhm, DPRD Sumatera mhm, Utara untuk mendorong pemerintah mhm, provinsi bagaimana memenuhi janjinya. mhm. Tapi fungsi kontrol kan tetap jalan, Bu. Iya harus berjalan, kontrol apakah memang tepat sasaran atau tidak ya, Iya Pak, ya, betul, yang pasti kita melihat bahwasanya kedatangan beliau ke sana kan sudah membawa, masyarakat itu kan sudah ada harapan yang besar gitu, betul, yang artinya kita juga di sini banyak perwakilan DPRD yang dari dapilnya dari Kepulauan Nias, pasti mmm, kan berharap juga, gitu, pasti, pasti berharap bahwasanya untuk memajukan daerahnya mengharap dorongan juga dari saya sebagai ketua DPRD begitu. iya. Sebagai ketua DPRD Sumatera Utara punya beban nggak, Bu? Enggak sih ya, semuanya nggak bisa kita bilang beban ya, Pak, tapi namanya sudah tugas, kan Tugas? kita sudah memilih untuk di Mmm, sini, berarti ini bukan beban, gitu. iya, berarti ikhlas Ikhlas melaksanakan iya, tugas-tugas, ikhlas aja kalau mmm, memang ada yang ingin dikonsultasikan, saya konsultasikan. Apa yang memang saya agak bingung, saya konsultasikan mana dengan senior-senior, ya itu oke. Iya, Bu, kita ada waktu beberapa menit ke depan, karena memang, tugas-tugas yang dijalani mhm, oleh DPRD Sumatera Utara melalui pimpinan dewannya, melalui anggotanya sangat banyak. Tapi kan kita juga harus milah-milah, mhm, mana kewenangan dari DPRD Sumatera Utara, mana kewenangan dari pihak DPRD pusat, DPRD mhm, kabupaten kota, maupun mhm. DPR RI. Tentulah ini juga bagi rakyat sangat penting. Tapi kadang-kadang masyarakat nggak mau tahu, pokoknya ketemu wakilnya mereka curhat. Nah, gimana Ibu menyikapi hal itu? Kalau saya terima aja, Pak, gitu. Oke, Saya terima karena bukan berarti saya
digaji di provinsi bukan berarti saya tidak mau menyampaikan aspirasi yang ada di daerah. Saya kan juga sebagai wakil rakyat gitu. Saya Betul. boleh gitu menyampaikan itu ke daerah-daerah melalui pemerintah daerahnya bahwasanya masih banyak keluhan-keluhan masyarakat di daerah itu yang mereka mungkin tidak turun langsung. Kalau saya melihat di DPRD kabupaten ini memang ada reses juga, tapi kan ruang lingkupnya tidak sebesar Iya. provinsi, Pak, gitu. Jadi saya tidak mau mengecewakan masyarakat hanya dengan jawaban bahwa ini bukan wewenang saya gitu. Oh, Tapi saya akan meyakinkan kepada masyarakat bahwa aspirasi yang disampaikan itu akan sampai juga kepada pemerintah daerah tersebut. Jadi berarti Ibu concern terhadap masalah-masalah rakyat, Mhm, walaupun kadang-kadang terbagi-bagi ya, mhm, walau wewenangnya ada di kabupaten kota, provinsi, mhm, maupun mhm, DPR pusat. mhm, Tetapi sebagai wakil rakyat, tentu mhm. akan juga tergugah hatinya bagaimana supaya itu tersampaikan ke eksekutif kan? Iya, Pak, karena kita harus maklumi, Pak, eee, kalau di daerah-daerah, apalagi di daerah pemilihan saya itu kan tidak semua memahami masyarakat, Betul. mana fungsinya, Mmm, baik itu daerah, mau itu provinsi, mau itu pusat, tidak semua memahami. Jadi kita sebagai, perwakilannya, ya kita kita memahami sendiri aja gitu. iya. Oh, berarti, ini aspirasinya kemana itu berarti saya yang mencari jalurnya gitu ya. Mmm. Jadi berarti segala sesuatunya sudah ada mekanismenya yang harus ditempuh. Mhm. Nah, kemudian apakah ada hambatan yang Ibu rasakan pada saat memimpin DPRD Sumatera Utara mengenai koordinasi dengan sesama? Karena kan 100 orang Mhm. berbeda semua kan, Bu? Ya, tentunya kan, ada 100 orang, anggota DPRD, yang dipimpin oleh 5 pimpinan Mhm, dan kemudian juga ada fraksi-fraksi, fraksi-fraksi, dan bagaimana kita berkoordinasi yaitu melalui, pimpinan dan ketua-ketua fraksi, iya. gitu. Jadi, walaupun memang di dalam, rapat yang kita pimpin pasti banyak sekali perbedaan pendapat di dalam, Mhm. ya tapi, akhirnya pasti menghasilkan keputusan untuk bersama juga. Nah, bagaimana kalau tidak ada keputusan, Bu? Sama-sama misalnya lah kita ambil contoh Mhm, dalam rapat fraksi A, mhm. fraksi B, fraksi C, tetap mempertahankan apa yang menjadi keinginan yang mereka serap dari masyarakat. Kita akan, melihat juga suara yang mana yang lebih banyak gitu Oh, ya, untuk, menyampaikan yang mana yang lebih banyak setuju. iya. Mhm. Berarti, persoalan-persoalan yang ada bisa cair apabila ada pendekatan-pendekatan Iya, ya? pasti adalah pendekatan-pendekatan Mhm, yang memang kita harus sampaikan secara pelan-pelan, bukan mhm, berarti saya ketua DPR saya harus, ego saya pertahankan gitu, mhm. tapi, saya butuh juga, pimpinan-pimpinan dari fraksi untuk menyampaikan pendapatnya ya sebelum mendapatkan keputusan itu kita kan harus mendengarkan pendapat juga, Betul. Pak, dan tapi akhirnya pasti nanti kita akan mencapai, kesepakatan bersama dan tentunya di sini tidak boleh mengedepankan ego kita sendiri karena, ini kan untuk kepentingan masyarakat bersama gitu. Mhm, Kalau ego kita pentingkan maka akan terjadi keterlambatan keputusan iya. itu kan menjadi dampak juga buat masyarakat. Mhm. Nah, sekarang, pemerintah Presiden Prabowo ada melakukan efisiensi. Menurut pandangan Ibu gimana tuh? Ya kalau yang namanya instruksi presiden itu kan memang semua daerah itu Semua melaksanakan daerah. itu, Pak, Iya. gitu. Tapi, kita kan, di dalam, instruksi presiden ini kan ada poin-poin tertentu yang tidak boleh dipotong. Nah, Mhm, jadi kita, sebagai anggota DPR kan melihat gitu mhm. dulu apakah ini, sejalan dengan instruksi presiden atau, malah melebih-lebihkan dari instruksi gitu kan gitu. Iya. Ya memang, segala sesuatunya tentu ada kajian-kajian ya, Iya pasti. sesuai dengan kepentingan masyarakat Iya, umum. heeh. Nah, Bu, kita ada waktu kurang lebih 2 3 menit ke depan. Harapan besar dari masyarakat terarah kepada DPRD Sumatera Utara Mhm. untuk 2025 ini. Apa harapan Ibu untuk masyarakat dan apa juga harapan Ibu terhadap teman-teman di dewan?
Sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara, ya saya berharap agar DPRD ini semakin solid, kreatif, dan krisis demi pembangunan Sumatera Utara dan kesejahteraan rakyat. Pentingnya sinergi antara DPRD Sumut dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan program-program pembangunan serta memenuhi harapan masyarakat. Ya. Maka kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Maka dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kami DPRD Sumatera Utara berharap dapat membawa perubahan positif bagi provinsi ini, menjadikannya lebih maju, lebih mandiri, lebih unggul, dan lebih sejahtera Ya, untuk rakyat. untuk rakyat. Apa kira-kira pesan Ibu? Kan ini mau Lebaran, Ah, sekarang dalam suasana puasa, gimana Bu? Oh, kalau untuk masyarakat, tentunya dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan, selamat menunaikan ibadah puasa dan sebentar lagi juga kita akan menyambut tidak lama lagi lah, 2 minggu lebih kurang kita akan menyambut, eee, Idul Fitri. Saya juga ingin mengucapkan kepada masyarakat selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, doakan kami yang ada di rumah rakyat ini menjadi wakil-wakil daripada masyarakat dan Bapak Ibu semua hadirin yang ada di rumah bisa bekerja lebih efektif, lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Ya, harapan ini tentulah kita berharap banyak tentang apa yang menjadi tupoksi dari DPRD Sumatera Utara melalui pimpinan dan anggotanya, tak terlepas dari legislasi, controlling maupun budgeting. Budget. Sehingga masyarakat pun bisa paham apa-apa yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Utara merupakan keinginan masyarakat juga. Terima kasih banyak Bu Erni Terima kasih sudah Bapak. bersama Radio Kardopa. Terima kasih Bapak. Ya. Dan pendengar Kardopa, demikianlah pertemuan kami dengan Ketua DPRD Sumatera Utara, Ibu Erni Arianti Sitorus SH MKN di acara Duduk Bareng Parlemen hari ini. Semoga apa yang kami bicarakan bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.